Selamat datang di mata kuliah Farmaseutika Dasar. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan bahas tentang bagaimana sih bentuk sediaan itu. Kemudian di dalam sediaan, apa saja sih yang harus kita perhatikan dari segi bagaimana cara pemberiannya, cara penggunaan ataupun cara pembuatan. Nah, pada perkuliahan kali ini yang kita bahas adalah terkait materi variasi bentuk sediaan, kemudian bagaimana pemanfaatannya, cara pemberiannya, dan yang terakhir adalah pertimbangan apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam melakukan atau merancang bentuk sediaan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk sediaan dan cara pemberian. Nah, seperti apa sih bentuk sediaan yang ada di farmasi itu? Baiklah, kita lihat secara bersama-sama. Bentuk-bentuk sediaan dalam farmasi itu terbagi menjadi kategori. Yang pertama adalah sediaan padat, kemudian yang kedua adalah sediaan semi padat, dan yang ketiga adalah sediaan cair. Nah, sebagaimana sih model daripada sediaan-sediaan ini? Mari kita bahas satu persatu sebagai contohnya. Yang pertama adalah sediaan pulvis atau dikenal dengan serbuk. Sediaan pulvis ini merupakan campuran kering, bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Kemudian yang kedua ada pulveres, dikenal juga sebagai serbuk terbagi. Merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama. Dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Selanjutnya adalah sediaan tablet atau kompresi. Merupakan sediaan padat kompak, dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaan rata, atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Pembagian tablet yaitu tablet gempa, tablet cetak, tablet trikurat, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal, tablet effervescent, dan tablet kunyah. Selanjutnya adalah pilulae atau biasa dikenal sediaan pil. Merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Nah, saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur oleh tablet dan sediaan kapsul yang lebih baik. Namun masih banyak ditemukan pada sediaan jamu. Nah, selanjutnya adalah kapsulae. Nah, kapsulae ini biasa kita kenal dengan sediaan kapsul, yaitu merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Adapun keuntungan atau tujuan sediaan kapsul yaitu yang pertama, menutupi bau dan rasa yang tidak enak. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari. Yang ketiga, lebih enak dipandang. Yang keempat, dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisis atau income fisis, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil, kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar. Kemudian keuntungan berikutnya adalah mudah untuk ditelan. Oke, selanjutnya ada sediaan solution atau biasa dikenal dengan larutan. Merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Dapat juga dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai, atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral diminum dan larutan topikal biasanya digunakan pada permukaan kulit. Selanjutnya adalah suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Kemudian macam suspensi itu antara lain adalah suspensi oral,
juga termasuk susu atau magma, suspensi topikal yang penggunaannya pada kulit, suspensi tetes telinga yang digunakan pada telinga bagian luar, kemudian ada suspensi optalmik dan suspensi sirup kering. Nah, khusus suspensi ini biasanya dalam kemasannya kita harus memberikan tanda bahwa dikocok dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya adalah emulsi. Nah, sebenarnya emulsi ini masih merupakan bagian daripada sediaan larutan. Oke, apa sih emulsi itu? Emulsi ini merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase cairan dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi atau biasa kita sebut sebagai emulgator. Selanjutnya adalah galenik atau sediaan galenik ini merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disaring. Selanjutnya ada ekstraktum. Nah, sediaan ini merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Oke, selanjutnya ada sediaan infusa, di mana sediaan infusa ini merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, pembuatan infusa ini biasanya di masyarakat paling tren digunakan dalam hal mengolah obat-obat tradisional. Selanjutnya ada imunosera atau imunoserum, ya, merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Berkhasiat menetralkan toksin kuman atau bisa ular dan mengikat kuman atau virus atau antigen. Nah, yang sekarang lagi seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia bahkan melakukan penelitian tentang imunosera itu biasa dikenal dengan vaksin untuk menangani COVID-19. Selanjutnya ada sediaan unguenta atau salep, ya, merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Kemudian bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Nah, ini untuk salep merupakan bentuk sediaan, ya, contoh dari sediaan semi padat. Selanjutnya ada sediaan suppositoria, merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan yaitu penggunaan lokal, kemudian memudahkan defekasi serta mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. Penggunaan sistemik biasanya contohnya aminofilin dan teofilin untuk asma, kemudian ada klorprozamin untuk anti muntah, kemudian juga ada kloral hidrat untuk sedatif dan hipnotif, aspirin untuk analgetik, antipiretik. Selanjutnya, sediaan gutai atau obat tetes merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan penggunaan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku, yaitu disebutkan Farmakope Indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain gutai atau obat dalam, gutai ores atau tetes mulut, gutai auriculares atau tetes telinga, gutai nasales atau tetes hidung, gutai ophthalmicae atau tetes mata. Selanjutnya ada injeksi, merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut.
Nah, kemudian bagaimana sih cara penggunaan obat-obatan tersebut? Ya, kita ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah petunjuk pemakaian obat-obat oral atau yang pemberiannya melalui mulut. Nah, yang pertama yaitu obat diminum bersama dengan makan atau pada saat makan. Ya, jadi ada beberapa obat-obatan yang memang diminum pada saat kita makan. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang diminum sebelum makan. Ya, jadi obat-obatan ada yang direkomendasikan untuk diminum sebelum makan. Contohnya mungkin obat-obat yang berhubungan dengan obat mah, ya, itu paling sering digunakan atau disarankan untuk diminum sebelum makan. Selanjutnya adalah obat yang diminum setelah makan, ya. Jadi ada beberapa obat yang disarankan atau pemakaiannya dituliskan di dalam resep, ya, harus diminum setelah makan. Nah, kemudian ada petunjuk pemakaian obat tetes mata. Yang pertama adalah, ya, kita mencuci tangan sampai bersih menggunakan sabun. Kemudian kita genggam daripada kemasan obat tetes yang akan kita gunakan. Kita genggam beberapa saat untuk menghangatkan. Ya, selanjutnya adalah kelopak mata bawah, ya, kita gunakan jari telunjuk menariknya ke bawah sehingga kelopak matanya kelihatan, ya, terbuka seperti pada gambar nomor 3. Kemudian obat tetes matanya kita teteskan pada kelopak mata bawah, ya. Setelah itu, ya, kembali kita mencuci tangan sampai bersih. Kemudian ada petunjuk pemakaian obat salep mata, ya, hampir mirip dengan penggunaan obat tetes mata. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci tangan, ya, hingga bersih dengan sabun. Kemudian yang kedua, ya, kita tidak boleh memegang pada ujung daripada mulut tempat sediaan atau pot sediaan, ya. Jadi kita hanya boleh membuka kemasan terluarnya, kemudian ujung dari pot sediaan itu atau tube sediaan itu tidak boleh tersentuh oleh tangan, ya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu, ya, seperti pada gambar kelopak mata, ya, kita buka menggunakan dengan jari telunjuk, dalam artian kita tarik ke bawah sehingga kelihatan kelopak matanya. Kemudian selanjutnya salep mata kita oleskan, ya, pada kelopak mata bawah, bukan pada bola mata, ya, pada kelopak mata bawah. Kemudian setelah kita oleskan, ya, kita pejamkan mata beberapa saat, sekitar 30 detik sampai 1 menit, ya, paling lama. Ya, setelah itu kemasan obat itu kita tutup kembali, kemudian kita simpan di tempat yang aman. Kemudian berikutnya ada petunjuk pemakaian obat tetes hidung, obat semprot hidung, dan obat tetes telinga. Ya, jadi yang pertama obat tetes hidung, ya, sebelum menggunakan kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian digenggam daripada kemasan obatnya, kemudian kita posisi berbaring atau menengadahkan kepala ke atas, ya, kemudian diteteskan sediaan itu ke dalam hidung. Nah, setelah diteteskan, kita menundukkan kepala menuju ke bawah atau di antara dua lutut, seperti pada gambar. Tujuannya adalah agar obatnya itu masuk ke dalam rongga hidung kita, ya. Kemudian berikutnya obat semprot hidung, yang hampir mirip, ya, dengan cara penggunaan daripada tetes hidung, cuma yang membedakan adalah bentuk sediaannya. Kemudian cara meneteskannya juga berbeda. Karena ini obat semprot, maka kita semprotkan ke dalam hidung. Kemudian kita menunduk ke bawah, ya. Kita duduk pada sebuah kursi, kemudian kedua kaki kita buka lebar selebar bahu, ya, kita teguk lutut kita dan kita tunduk ke bawah di antara kedua lutut, ya, seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah obat tetes telinga. Obat tetes telinga sebelum menggunakan, ya, sama, kita harus mencuci tangan hingga bersih, kemudian kita genggam daripada tempat sediaan, ya. Selanjutnya, ya, telinga ditarik ke atas, ya, untuk membuka daripada lubang telinga, kemudian diteteskan, ya, beberapa tetes sediaan tetes telinga tersebut. Nah, dan kita jangan langsung dalam posisi tegak, ya, usahakan beberapa saat miring ke samping sesuai dengan telinga mana yang diberikan sediaan, atau paling bagus kalau bisa dalam keadaan baring, ya, supaya lebih mudah untuk diteteskan. Ya, kalau bisa dalam melakukan penetesan tetes telinga ini, ya, kita minta bantuan kepada orang-orang terdekat untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan tetes telinga. Selanjutnya, jangan lupa dengan mencuci tangan, ya, hingga bersih, kalau bisa menggunakan sabun.
Selanjutnya adalah petunjuk pemakaian obat suppositoria. Yang pertama, ya sama, kita harus mencuci tangan ya dengan menggunakan sabun. Kemudian kita buka bungkus dari suppositoria. Selanjutnya, ya dalam bungkus suppositoria itu ada bagian yang runcing. Bagian yang runcing daripada suppositoria itu kita oleskan ya, atau kita lapisi dengan air ya. Tapi jangan air yang hangat atau air panas, jangan ya. Ya kalau bisa air hangat boleh, tapi jangan air panas ya. Kemudian selanjutnya kita berbaring miring ya di tempat tidur dan tekuk salah satu kaki ya, seperti pada gambar. Selanjutnya adalah kita masukkan suppositoria ke dalam dubur ya dengan posisi ya suppo bagian yang runcing ya. Kita masukkan terlebih dahulu ya, jangan terlalu dipaksa. Kemudian kita masukkan obat hingga jari Anda ya masuk ke dalam sekitar 3 cm ya. Jadi sekitar anjuran, kalau bisa jarinya masuk ke dalam hingga 3 cm ya. Kemudian selanjutnya adalah tetap dalam posisi tersebut, dalam artian dalam posisi baring ya, selama kurang lebih 5 menit agar obat yang sudah masuk tidak keluar kembali ya. Selanjutnya setelah melakukan pemakaian obat suppositoria ya, jangan lupa kita mencuci tangan lagi dengan menggunakan sabun ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita bahas bentuk-bentuk sediaan ataupun cara penggunaannya, bagaimana sih pertimbangan merancang bentuk sediaan ya. Jadi pertimbangan yang dilakukan atau yang diambil sebelum merancang bentuk sediaan, yang pertama adalah sifat dari penyakit atau keadaan penyakit ya. Dari bentuk sediaan ini ya, sifat dari penyakitnya itu atau keadaan penyakit menentukan bentuk sediaan apa sih yang cocok untuk kita buat ya. Kemudian umur pasien. Nah, jadi beda obat yang digunakan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan farmaseutik ya. Yang bagaimana sih pertimbangan farmaseutik itu? Yang pertama adalah melindungi zat aktif dari pengaruh yang merusak. Kemudian melindungi zat aktif terhadap pengaruh asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah menutupi rasa pahit, asin, atau bau kurang sedap dari zat aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan penempatan obat secara langsung ke dalam aliran darah atau ke dalam jaringan tubuh. Nah, demikianlah penjelasan tentang bagian-bagian ataupun bentuk-bentuk sediaan serta cara pemberiannya, dan juga terkait pertimbangan dalam melakukan rancangan bentuk sediaan. Untuk lebih lanjut, apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi dalam perkuliahan kali ini. Kami akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah penjelasan tentang bentuk sediaan dan cara pemberiannya atau cara penggunaannya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada kita semua, terutama sebagai seorang insinyur farmasis. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.